warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang tahayul, bida, dan khurafat. Menurut Kamus Bahasa, tahayul artinya sesuatu yang hanya ada dalam khayal berbelaka. Kepercayaan kepada sesuatu dianggap ada atau sakti, tetapi sebenarnya tidak ada atau tidak sakti. Ada kepercayaan yang sampai kini masih melekat dalam diri sebagai umat Islam di tanah air tentang bulan Safar, yaitu bahwa bulan Safar adalah bulan naas, bulan yang penuh kesialan. Alasannya, kata Safar berarti sejenis penyakit di dalam perut berbentuk ular besar yang dapat membunuh. Kepercayaan ini sebenarnya sudah ada sejak zaman jahiliyah. Ketika itu mereka menganggap bulan Safar sebagai bulan yang syarat dengan kejelekan. Di samping itu mereka juga menganggap Rabu sebagai hari nahas, terlebih Rabu terakhir setiap bulan. Kepercayaan atau tahayul ini sebelumnya sudah dihilangkan oleh Islam. Rasulullah pernah berdebat dengan orang Badui. Tidak ada penyakit menular dan tidak ada kepercayaan pada tahayul, sabda Nabi Muhammad SAW. Badui berkata, "Lantas bagaimana dengan unta yang sehat, kemudian sakit setelah didekati unta yang sakit?" Nabi menjawab, "Lalu siapa yang menulari unta pertama?" Perdebatan ini menegaskan kepercayaan seperti itu tidak ada dan tidak dibenarkan adanya menurut pandangan Islam. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda yang artinya tidak ada atwa, ihtiyara, hama, dan safar. Atwa penularan penyakit, tiara yaitu merasa bernasib sial atau beramal nasib buruk karena melihat burung binatang lainnya. Hama maksudnya burung hantu. Safar adalah bulan kedua dalam tahun Hijriyah, yaitu bulan sesudah Muharram. Islam tidak mengenal adanya hari atau bulan nahas, celaka, sial, malang, dan yang sejenisnya. Yang adanya hanyalah bahwa setiap hari dan atau bulan itu baik. Bahkan dikenal hari mulai Jumat dan bulan mulia seperti bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah. Ketika belakangan sering terjadi kasus kesurupan massal juga individual yang menyebutnya kemasukan setan, jin, atau makhluk halus. Ini juga tahayul karena menurut para ahli kesurupan adalah fenomena fisiologis. Tidak ada berkaitan sama sekali dengan makhluk halus. Kesurupan adalah semata-mata fenomena alami yang bisa terjadi pada manusia dan tidak pandang bulu di belahan dunia manapun, terutama di masyarakat yang tingkat kesulitannya di tahap tinggi. Fenomena kesurupan berkaitan dengan masalah stres hidup dan beban hidup masyarakat. Dalam masyarakat yang penuh tidak kepastian, kesulitan ekonomi yang sangat membebani para korban, dan ketidakmenentuan masa depan turut andil bagian dalam memperbesar terjadinya kesurupan. Pada kasus anak-anak sekolah, mereka yang terkena rata-rata kehidupan ekonominya susah, mikirin beban pelajaran, ditambah dengan mikirin buku yang tidak terbeli dan SPP yang belum dibayar, otomatis membuat sang anak menjadi sangat stres dan berusaha untuk ditahan. Puncaknya, jika sang anak tidak mampu untuk menahan ini, maka akan meledak dan terjadilah kesurupan. Kesurupan adalah fenomena biasa dalam dunia psikologi dan fisiologi. Apa yang terjadi mereka hanyalah masalah psikis yang disebut trance disorder. Orang yang mengalami hal ini akan bisa spontan teriak-teriak dan bahkan berkata-kata yang tidak biasanya dilakukan. Ini disebut dengan munculnya sifat ganda. Karena pada dasarnya setiap orang mempunyai karakter lebih dari satu. Dalam keadaan trance, seseorang akan memunculkan karakter yang lain yang biasanya tidak ditampakkan. Singkatnya, fenomena trance alias kesurupan ini bukanlah hal aneh dan perlu dimistifikasi. Ini adalah fenomena alam biasa yang disebabkan oleh tekanan jiwa. Secara bahasa, bida adalah perbuatan atau cara yang tidak pernah dikatakan atau dicontohkan Rasulullah atau sahabatnya, kemudian dilakukan seolah-olah menjadi ajaran Islam. Pembaruan ajaran Islam tanpa berpedoman pada Al-Quran dan hadis, kebohongan dan dusta. Dalam Islam, bidah
adalah suatu amalan yang diadakan atau menambah amalan dalam ritual ibadah, padahal tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW sebagaimana pengertian secara bahasa yang pertama, yaitu secara bahasa bid'ah artinya penciptaan atau inovasi yang sebelumnya belum pernah ada. Maka semua penciptaan dan inovasi adalah ritual agama yang tidak pernah ada pada zaman Rasulullah disebut bid'ah. Adapun hadis yang berbunyi, hati-hatilah kalian terhadap perkara yang diada-adakan, karena setiap perkara baru itu bid'ah, dan setiap kebidahan adalah sesat, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Hadis riwayat Baihaqi An-Nasai. Barang siapa melakukan suatu amalan dalam agama yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang mengadakan hal baru dalam urusan kami agama padahal bukan dari bagiannya, ia tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tidak pernah ada pada zaman Rasulullah disebut bid'ah. Adapun hadisnya yang berikut, yaitu hati-hatilah kalian terhadap perkara yang diadakan, karena setiap perkara baru itu bid'ah, dan setiap kebidahan adalah sesat, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Hadis riwayat Baihaqi dan An-Nasai. Barang siapa melakukan sesuatu amalan dalam agama yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang mengadakan hal baru dalam urusan kami, ini agama, padahal bukan dari bagiannya, maka ia tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Secara bahasa, bid'ah adalah sesuatu yang diadakan tanpa ada contoh sebelumnya. Secara istilah syariat adalah sebagaimana perkataan Imam Asy-Syatibi. Bid'ah adalah suatu cara yang diadakan di dalam agama yang menyerupai agama dengan tujuan untuk berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Imam Malik berkata, barang siapa melakukan inovasi dalam agama Islam dengan sebuah amalan baru dan menganggapnya itu baik, maka sesungguhnya ia telah menuduh Muhammad SAW menyembunyikan risalah, karena Allah SWT menegaskan dalam surat Al-Maidah ayat 3 yang artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Bid'ah juga terjadi dalam bidang akidah. Syekh Yusuf Qaradawi dalam bukunya Fikih Prioritas menyatakan keyakinan yang bertentangan dengan kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan ajaran yang terdapat di dalam kitab Allah disebut bid'ah dalam akidah. Bid'ah mengingkari kesempurnaan Islam. Islam sudah mengatur berbagai sisi kehidupan manusia, mulai dari hal-hal besar seperti mengurus negara sampai hal-hal yang dianggap sebelah mata oleh manusia seperti tata cara buang hajat. Tidak hanya kaum muslimin saja yang mengakuinya, bahkan orang kafir pun mengakui kesempurnaan Islam tersebut. Pengertian khurafat. Khurafat adalah dinamis dan animisme. Dinamisme adalah kepercayaan adanya kekuatan dalam diri manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, benda-benda, dan kata-kata. Sedangkan animisme adalah kepercayaan adanya jiwa dan ruh yang dapat mempengaruhi alam manusia. Khurafat diartikan sebagai cerita-cerita yang mempersonalkan yang dicampur adukan dengan perkara dusta atau semua cerita, rekaan atau khayalan, ajaran-ajaran, pantangan, adat istiadat, ramalan-ramalan, pemujaan atau kepercayaan yang menyimpang dari ajaran Islam. Khurafat adalah bid'ah dalam bidang akidah, yakni kepercayaan atau keyakinan kepada sesuatu perkara yang menyalahi ajaran Islam. Misalnya meyakini kuburan orang saleh dapat memberikan berkah, memuja atau memohon kepada makhluk halus atau jin, meyakini sebuah benda, tongkat, keris, batu, dan lain-lain memiliki kekuatan gaib yang bisa diandalkan dan sebagainya. Masyarakat jahiliyah percaya jika burung hantu menghinggapi dan berbunyi di atas sebuah rumah, maka artinya salah seorang dari penghuni rumah itu akan meninggal. Kepercayaan sebegini mengakibatkan penghuni rumah akan berduka cita.